stigma itu nyata banget. Stigma terhadap saya kalau orang kena kanker itu selesai hidupnya. Terus Kamil gak iso apa mana gitu kan. Itu kesel saya dan kerasa ada diskriminasi dari keluarga juga bahwa kalau udah kanker nggak boleh lari, nggak boleh makan gitu-gitu ada kan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bro, masih bareng di channelnya Dedi. Pagi ini kita goes-goes santai dalam kota Semarang. Kita mau goes bareng teman saya, sahabat saya dari SMA, namanya Dr. Muhammad Kamil, PhD. Beliau tuh sekarang sudah doktor di ahli tumor otak dan sekarang sedang menyelesaikan pendidikan spesialis bedah saraf. Jadi beliau nanti spesialis bedah saraf di ahli bedah tumor otak. Nanti kita tanya sedikit tentang perjuangan beliau, karena beliau itu ternyata juga penyintas atau pejuang kanker. Dia telah menjalani serangkaian operasi yang mengenai kanker dirinya. Hanya dari belakang tuh. Bareng sama Basuki, sama di belakang itu ada Mas Kamil sama Mas Nanda. Oke, cus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi bro, masih bareng di channelnya Dr. Dedi. Pagi ini kita kedatangan tamu spesial dari Jepang. Sahabat saya dari SMA, kemudian di kuliah, dan sekarang sudah jadi dokter di tumor otak. Yuk kita sambut Dr. Muhammad Kamil, PhD. Assalamualaikum. Halo. Udah dikenalin ya. Terima kasih deh. Ini sebenarnya teman saya dari SMA, kuliah. Alhamdulillah ini sedang menyelesaikan studi spesialis bedah saraf di Surabaya. Memang aslinya Semarang. Jadi saya mengajak ketemuan hari ini, kita bincang-bincang tentang kesehariannya, terus aktivitasnya yang luar biasa inspiratif buat kalian semua. Dan tentunya kita kan nggak jauh-jauh dari goes ya. Dan teman saya ini ternyata goeser juga loh, runner juga. Jadi Mas Kamil suka goes tuh dari kapan sih? Dari sebenarnya dulu kan 2011 pas orang-orang beli fiksi, pas itu ingat Fiksi ya, 2011 ya. kan kayak booming ya fiksi. Iya. Itu saya sama beberapa teman saya malah beli road bike di Semarang, soalnya kan Semarang naik turun. Nah, fiksi capek lah, gila apa sih. Pas itu tontonannya Tour de France. Iya, tontonannya ada teman saya yang ngeracunin gitu. Wah, ketonya kok enak ya. Zamannya masih Cavendish ya dulu ya. Cavendish, Cancellara, Slack Blues Saudara. Ya itu rada kuno sih. Cuma Contador. Contador. Jadi kok kalau nanjak kok ringan-ringan gitu. Kita naik itulah, beli road bike yang
murah lah, budget kita kan nggak tahu kan mahal apa murah, ngawur aja beli terus nanjak, itu tetap aja kesel banget. Tapi dapat feelnya gombel marah gitu. Zaman itu terus saya pindah ke Surabaya 2012 itu flat kan, rada bosen gara-gara tubuhnya nanjak kan, terus jadinya pindah ke lari, jadi lari sama sepedaan lah, sepedaan. jadinya lari, ya sama-sama jauh lah pelalang buana. Keren. Jadi hebatnya Dr. Kamil ini bro, jadi dia goeser juga, runner juga, dan dokter juga. Dokternya sekarang sudah jadi dokter. Nah, tapi kemarin saya mendapat kabar sedikit kurang nyaman ya dengan beritanya Dr. Kamil ini. Beliau sempat terkena kanker. Ceritanya gimana sih, Dok? Jadi tahun 2015 itu kan saya kan ada ngambil doktoral di Jepang. Jadi kan 5 tahun di sana ya, sampai tahun kemarin baru pulang. Baru selesai. Terus tahun ini baru pulang kan. Itu di tahun 2017 di tengah-tengah sekolah kok ada ini kan, ada benjolan. Terus diperiksa, dioperasi macam-macam, ternyata itu sarkoma. Sarkoma tuh termasuk kanker. Sarkoma tuh kanker ya, kanker ganas ya berarti ya. Iya. Atau zina. Ya, masuknya sarkoma yang low grade tuh, jadi medium lah, medium grade. Ya. Apalah, ganas tapi yang low. Padahal benjolan sebenarnya tahun pas kita sekolah itu dulu pernah ada benjolan juga ya? Iya. Jadi di Indonesia sempat dioperasi 2006 itu ya, ingat saya. Itu dioperasi kecil banget. Diambil terus selesai, nggak buka. Itu terus diagnosanya apa itu dulu? Dulu fibroma, kayak tumor zina. Ya, tumor zina ya. Terus singkat cerita kan di Jepang dicek lagi kan. Yang dulu kan dibawa tuh sampelnya dulu kan disimpan, dibawa, diperiksa ulang, ternyata sama dari dulu tuh sarkoma. Cuma dulu mungkin kurang teliti kali ya. Oh, Masya Allah. Ya, Jadi tapi di Jepang itu ternyata ketahuannya banyak, bukan di situ aja, tapi udah menyebar. Oh, jadi gejala awalnya apa itu? Pas Awalnya nyeri doang, Nyeri doang. nyeri punggung, kan benjolan di punggung. ya, sesek nafas. Nggak ada. Enggak. Nah, jadi lumayan nggak kerasa. Dan kenapa jadi nanya gitu, karena pas itu ini metastase penyebarannya itu ke paru-paru sama diafragma. Penyebarannya sampai ke paru-paru dan diafragma. Diafragma itu otot nafas, bro. Jadi di bawahnya paru. Di bawahnya paru itu otot paling besar untuk bernafas. Jadi kalau dia sudah terkena, katanya sudah sempat diganti ya. Iya. Terus Diafragmanya itu ya. Ini kan diberesin lah satu-satu. Oh, iya. Di Jepang sendiri untuk tumornya 3 kali operasi. Berarti total di Jepang 3 kali operasi, di Indonesia 2 kali. 2 kali, berarti total 5 kali operasi, bro. Terus kemudian terapi yang lain, terapi Awalnya kemo di dan lain-lain. kemo kan nggak ada buat sarkoma. Nggak ada ya? Nggak ada kan ya. Jadi sedih apa seneng ya, nggak tahu juga ya. Jadi nggak ada obatnya yang cocok untuk sarkoma. Jadi saya nggak di Jepang kan gitu kan. Kalau emang nggak ada yang cocok ya nggak dikasih. Terus habis itu direncanakan untuk proton beam kayak semi radiasi gitu, radiasi yang radiasi tertentu, tapi ternyata saat operasi bisa diambil semua, yakin bersih, terus follow up-nya bagus, terus jadinya nggak jadi itu proton. Jadi cuma dioperasi, jadi malah dioperasi. Dr. Kamil ini goeser, runner, tapi kemarin dapat musibah kena kanker. Kok bisa ya? Padahal kan katanya itu orang yang dengan pola hidup yang sehat, baik, itu resiko rendah untuk terkena kanker. Ya, kebetulan saya sendiri kan ini risetnya soal kanker ya. Oh, Jadi tumor otak dan ngambil doktoral itu soal itu, jadi sedikit mendalami. Dan menurut saya satu sisi jadi mukjizat sih ya. Pas belajar kanker, jadi dokter bedah, belajar jadi dokter bedah, lah kok kena jadi pasien juga gitu. Jadi ngerasain semuanya. Ya satu sisi musibah, satu sisi itulah kayak nikmatan, manfaat. Terus kalau ditanya kenapa bisa kanker, ya kanker memang secara ilmiah itu memang random sih. Bukan ada sebabnya secara pasti itu nggak ada kan, tapi risiko-risikonya kan multifaktorial, banyak jadi, faktor. Penyakit yang genetik itu kan banyak ya. Nah, salah satunya kanker. Genetik itu bukan keturunan ya, beda ya. Jadi penyakit yang di level ini ya, DNA itu tuh yang multifaktor, salah satunya kanker. Itu tuh emang sampai sekarang ilmuwan ini belum bisa memastikan penyebab utamanya atau penyebab tunggalnya.
Dan buktinya juga orang yang sesehat apapun bisa kena kanker, orang yang nggak punya keturunan siapapun yang kena kanker bisa juga kena kanker, dan sebaliknya juga orang yang hidupnya nggak sehat justru punya risiko tinggi. Maksudnya sehat itu adalah menjaga pola hidupnya itu, tidak obesitas, rokok terutama, ya kan ya, rokok itu faktor risikonya jadi tinggi banget, kebiasaan alkohol, terus paparan hormon yang panjang, ya misalnya usia menopause itu kan ada faktor-faktor risikonya. Jadi ada yang bisa dihindarin, ada yang nggak bisa, kayak menopause kan nggak bisa dihindarin. Ya kayak gitu. Obesitas bisa dihindarin, rokok bisa dihindarin. Jadi hidup sehat tuh maksudnya itu ya. Sama yang hidup aktif terutama, olahraga. Sama nggak sedentari. Nggak sedentari itu kita mager itu ya. Jalan situ males kan. Kaum rebahan lah ya istilahnya sekarang. Pakai Gojek gitu. Sedentary, Ya. kaum rebahan. Kalau ditanya kenapa aku bisa kanker, ya emang random. Pas aku kena aja gitu. Terus kok bisa orang yang olahraga? Misalnya saya kan dari kan nggak bisa diem kan dari dulu ya. Betul. Bahkan dari SMA kita basket. Basket, kita sama-sama tim basket dulu Hidupnya di hidupnya di lapangan ya. Di kelas tidur. Dan nggak ngerokok juga, ya kan, kita nggak ngerokok, padahal teman-teman ada juga yang ngerokok. Jadi bukan karena teman kita yang ngerokok terus kita kanker, bukan, nggak sesimpel itu ya. Menurut saya sih kalau gitu nggak usah jaga kesehatan dong, orang semua bisa kena kanker. Ya nggak gitu juga, justru bisa dibalik. Orang dengan kanker, outcome-nya atau kesembuhannya, tingkat kesembuhannya itu adalah ditentukan sama pola hidup juga sih ya. Itu orang kanker tingkat kesembuhannya ditentukan oleh Pola kesehatan jauh sebelum kena pola kanker. kesehatan sebelum dia terkena kanker. Ya itu. Itu salah satunya, itu sih menurut saya setelah dilakukan, karena salah satu buktinya saya ini di level testimoni ya, tapi pola hidup yang terjaga gitu kan, yang dari semua hal ya, itu tuh lebih bertahan gitu, lebih punya daya tahan jika kena sesuatu termasuk kanker. Ya gitulah. Terkait dengan tadi untuk doktoralnya itu kan di tumor otak ya. Yes. Ya, banyak teman-teman saya yang DM saya, japri saya, "Dok, kira-kira gejala tumor otak itu bagaimana? Apakah pusing itu udah menandakan tumor otak?" Nah, seperti itu. Monggo, Dr. Kamil bisa jelasin ke teman-teman. Jadi tumor otak tuh karena ada sel di dalam kepala yang berubah gitu kan, yang error gitu kan ya. Penyebabnya sampai detik ini nggak ada gitu. Bukan nggak ada terus tiba-tiba jadi, nggak gitu juga, tapi belum diketahui mungkin ya. Dan nggak ada penyebab tunggal, nggak ada, misalnya kebanyakan makan mie goreng atau mitos-mitos lainnya menyebabkan tumor otak, salah satunya nggak ada kayak gitu. Jadi pantangan tuh nggak ada sebenarnya. Dari WHO juga misalnya banyak kan mitos yang karena mie goreng nih, karena micin, karena apa lagi ya, banyak kan. Itu semua mitos, karena di WHO itu yang bikin stimulus buat munculnya kanker adalah kekurangan gizi justru. Bukan salah satu terus kebanyakan ini Kekurangan gizi ya, justru Iya, ya dari WHO ya. Dan suplemen yang untuk mencegah itu bahkan nggak ada rekomendasi apapun untuk mencegah itu. Cuma rekomendasinya adalah pola makan yang cukup, gizi cukup, Gizi seimbang. yang cukup, yang seimbang. Nah, kalau untuk aktivitas juga badan manusia kan bukan disetting untuk nggak gerak ya, biar aktif. Untuk zaman sekarang kan kerja mungkin diem ya. Ya selain itu harus di aktivitas ya, harus ditunjang sama aktivitas. Kalau bisa hobinya yang gerak gitu kan. Oke. Terus gejalanya apa kira-kira? Otak kan sebenarnya sebuah ruangan ya. Tempurung kepala ada organ, otak juga ada bagian-bagiannya. Yang bisa jadi tumor, semuanya di situ bisa jadi tumor, tulangnya pun bisa jadi tumor. Tapi ada yang namanya glioma, itu tumor otak yang saya pelajari secara detail, itu adalah yang berasal dari jaringan otaknya. Nah, jaringan otaknya ini tergantung di mananya dulu. Kalau dia di jaringan otak yang di posisi pusat apa penglihatan gitu, nanti pandangannya kabur gitu. Atau pusat bicara nanti ngomongnya agak pelo atau bahkan nggak bisa ngomong. Kadang-kadang di pusat kesadaran, jadi orangnya nggak sadar. Terus selalu itu untuk lokal ya. Untuk generalnya adalah tekanannya jadi tinggi kan tempurung kepala ketutup banget ya. Tekanan otak jadi tinggi. Ya karena isinya otak sama pembuluh darah. Tapi kalau ditambah tumor, nah ini kan nggak ada ruang lagi. Ya itu ada yang tertekan,
Nah itu namanya tekanan tinggi. Tekanan otak yang tinggi. Otak yang tinggi, tekanan intranial atau tekanan dalam otak yang tinggi. Ya itu yang bikin orangnya pusing, muntah-muntah terus. Ya. Dan kalau kita ngomongin kanker nih, ngomongin tumor, itu adalah hal yang tumbuh kan. Ya, betul. Jadi gejalanya juga tumbuh. Progresif ya gejalanya. Iya, jadi misalnya mungkin inisiasinya ada ya, mungkin di pagi hari gimana, tapi ada progresivitas. Jadi hari ini sama bulan depannya itu tuh beda gitu. Progres. Ya. Kalau bukan tumor itu biasanya muncul hilang lama berapa tahun. Terus pas gajinya seret pusing muncul lagi ya. pusing. Itu kan karena gaji kan. Ya, berarti kalau tumor dia pusingnya bisa terus menerus dan makin berat ya. Iya, ada progresivitas. Nggak sesimpel itu juga sebenarnya. Ini saya ngomong singkat dan ini ya, kita ringkas. Jadi paling enak kalau ada gejala ya ke dokter sih. Tuh. Soalnya yang bisa menilai sebenarnya dokter. Jadi pasien atau orang yang punya gejala itu kalau ragu jangan di googling ya. Di googling dan ditahan-tahan. Ya ditahan ke dokter aja. Apalagi dokter konsultasi. Sekarang kan dokter lebih bisa diakses ya. Puskesmas deh. Ya kan fasilitas pertama udah ada dokternya dan itu bisa gratis karena BPJS kan udah ada macam-macam. Kampanyenya adalah jangan sampai orang nahan-nahan diri di karang-karang gitu. Kalau ada gejala tanya grup WhatsApp gitu, jangan kayak gitu. Grup WhatsApp nanti banyak hoax, mitos. Nggak jadi ke dokter, lama-lama sudah ada gejala yang berat. Itu baru itu. Pasien sudah nggak sadar dan lain-lain. Pengalaman kan kayak gitu. Iya pasti. Ya, yang paling keren ini Dr. Kamil ini beliau mencetuskan suatu gerakan Mile to Serve. Kira-kira apa sih gerakan itu dan apa sih yang menginspirasi Dr. Kamil membuat gerakan atau aktivitas seperti itu? Awalnya tuh ada kebetulan ya iseng ya. Jadi habis saya diagnosis dan operasi macam-macam itu 2017. Terus saya sedikit kesel sama lingkungan saya karena stigma itu nyata banget. Stigma terhadap saya. Kalau orang kena kanker itu selesai hidupnya. Ya enggak? Iya, betul. Kayak gitu kan. Kanker, Kamil selesai tuh. Terus Kamil gak iso apa-apa mana gitu. Itu kesel saya dan kerasa. Walaupun ada yang ngomong gitu langsung secara jelas belum ada ya, cuman kerasa lah gitu. Ya. Dan ada diskriminasi dari keluarga juga bahwa kalau udah kanker nggak boleh lari, nggak boleh makan, gitu-gitu ada kan? Ya. Harus jaga makan, jaga tubuh itu semua manusia kan? Semua manusia, betul. Iya, bahkan yang paling penting itu justru orang-orang yang sehat harus jaga biar nanti nggak kena kanker. Iya. Justru orang yang kena kanker terutama dalam terapi dan pemulihan itu harus makan semuanya, harus nggak ada pantangan lah itu. Tapi kita kebalikan karena stigma itu, disinformasi yang beredar, mitos-mitos, jadinya orang pilih-pilih makan, malah jadi kurang gizi. Pemulihannya terganggu. Pressure dari stigma itu bikin orang stres. Orang stres kan ngaruh ke kekebalan tubuh, semuanya lah, ngaruh ke mental, semangat hidupnya jadi kayak hopeless. Menurut saya itu saya balik. Saya pas itu mungkin ada fase-fase bargainingnya macam-macam ya. Kalau itu ya ada semangatnya, saya langsung daftar maraton pas itu. Maraton ya, 42 kilo lari. Ya. Itu saya pas daftar masih pakai kolar, masih ini saya kan pakai penyangga dada sama kepala kan. Saya kan ya. Operasinya itu ganti tulang belakang juga soalnya. Dipasang 7 level titanium. Itu kan saya pasang itu 3 bulan. Ya itu saya cari-cari maraton. Dan buat semangat saya juga biar saya bisa lari lagi. Soalnya dokternya nggak ngelarang. Dengan paru-paru saya segitu, dengan tulang belakang saya di macem-macemin, saya mau buktiin gitu loh. Itu sebenarnya egois sih saya. Iya. Egois dan lumayan emosional ya keputusannya. Tapi maraton ternyata alhamdulillah jalan maraton saya bisa sedikit-sedikit pulih ya, latihan jalan, latihan lari bisa. Itu kan ada sekitar 6 bulanan saya sampai. Untuk ikut maraton itu persiapannya 6 bulan? Iya, 6 bulan. Itu sejak saya daftar itu, jadi maratonnya itu 1 tahun persis setelah saya operasi yang terakhir. Luar biasa. Kebetulan di Borobudur. Borobudur maraton 2018. Iya, saya kan pas itu habis sakit ditangani di Jepang itu, terus pulang pas maraton itu teman saya ada yang usul, Mil dibikin fundraising aja. Jadi saya kan dulu sedikit nggak mengumumkan ya, sedikit tertutup. Jadi yang tahu saya itu kan cuma teman-teman terbatas. Sekalian pengumuman Mil gitu bahwa kamu ini, iya juga ya. Jadi energinya orang saya balikin. Jadi fundraisingnya buat support
yayasan kanker, bukan buat support saya. Untuk pribadi ya. Jadi pas itu ternyata movement saya ini yang seneng banyak, yang seneng tuh dalam arti mendukung dan sampai terima kasih banget saya ngadain ini. Bukan karena mereka terbantu tapi orang Feel-nya jadi feel-nya dapat gitu. feel-nya dapat, Apalagi orang-orang yang motivasi. punya konflik sama kanker, yang orang tuanya kanker, yang ini kayak motivasinya jadi meningkat untuk kesembuhan. iya, jadi ini orang kanker malah lari gitu. Itu tahun pertama. Terus abis itu campaign selesai, bantu rumah singgah di Surabaya. Rumah singgah. Alhamdulillah nggak dikit juga dapatnya, lumayan banyak. Saya juga kaget sih. Saya lihat hampir 150 ya. Yang pertama, terus tahun kedua ternyata saya di Jepang tuh. Saya kan balik lagi Jepang. Tahun kedua teman-teman ngusulin, kamu nggak pulang pun kita mau ngadain gitu kan. Ini ternyata saya bisa adain secara online macam-macam. Terus kerjasama lebih rapi tuh, kerjasama dengan yayasan kanker yang untuk anak pas itu. Jadi kita saya balikin lagi. Jadi untuk support system ini lambangnya adalah kanker anak. Kita kuning pas itu sampai 500 juta lebih. Luar biasa. Charity-nya Kumpul sampai ternyata jadi movement kan, dari keisengan yang jadi emosional untuk buktiin saya sendiri, ternyata jadi movement dan di masyarakat ternyata butuh itu kan, butuh manfaat untuk masyarakat luas ya. bukan nilainya sih, kalau 500 juta untuk ini kecil sih, kecil banget, walaupun bagi kita ini wow ya, Lumayan. membantunya juga mungkin ngebantu secara nominal dikit, tapi untuk semangatnya itu Motivasinya ya. wah ini, dan pas itu 500 juta itu saya ngelibatin penyintas lari juga. Bahkan ada satu orang tuh, Intan namanya, dia tuh sempat lumpuh karena ada limfoma di tulang belakang leher, ya. lumpuh. Tapi terapi bisa berdiri lagi, bisa ini, lari 10 kilo pas itu. 10 kilo, wah. Saya dan sebelumnya nggak lari gitu, jadi saya teman-teman kayak dukung dia untuk latihan, disupport, dari banyak yang support deh. Terus saya juga wow banget, dan banyak orang hebat di sana. Bukan saya aja istilahnya, semua cerita masing-masing, perjuangan masing-masing. Ada yang lari untuk ibunya, ada yang lari. Jadi pas itu tuh Borobudur Marathon 2019, itu tuh pas itu kan saya pakai kaos sendiri ya, pas yang pertama itu sama beberapa orang teman saya, 4 orang beberapa. Yang itu ada 70 orang yang di event itu pakai baju kembar yang malas share dan kalahkan kanker, tagar kalahkan kanker gitu kan. Itu jadi movementnya. Terus tahun pandemi 2020. Jadi Borobudur Marathon 2019 itu yang offline terakhir ya. Iya, terus habis itu pandemi ini tahun kemarin kita kan nggak ada event lah ya. Iya, Borobudur Marathon online. Jadi kita online. Jadi kadang-kadang kita jual merchandise, tapi jadinya di sosial media pun kita mainnya edukasi soal kayak gini. Dan interaksi, kadang-kadang kita sesi ngobrol sama orang-orang yang mau curhat gitu. Jadi bukan sesi terapi ya, sesi. Jadi soalnya saya mau campaign juga, saya bukan dokter yang menangani langsung. Jadi saya ngarahin, kalau ini mana dok, periksa ke dokter ini gitu kan, atau jangan takut periksa, ini mitos nggak, mitos gitu dijual. Terus tahun ini alhamdulillah jadi buku ya ini. Jadi yang menarik ini Dr. Kamil ini tahun ini rilis buku Miles to Share dan dijual untuk khalayak ramai, untuk semua orang. Ini bukunya nanti ada di sini ya, bukunya ya. Nih buku Miles to Share. Jelasin dong buku Miles to Share-nya itu. Oh gini, jadi tahun kemarin tiba-tiba terjadi kesepakatan dengan penerbit gitu. Ada salah satu penerbit, Gas Media namanya, itu untuk bikin buku. Terus akhirnya saya berani nulis. Dari dulu pengen soalnya, cuma mulai dari mana bingung. Kita dulu juga pernah nulis kan, anatomi. Dulu sama Dedi pernah bikin diktat anatomi. Ada loh pasti di fotokopian. Oke, terus nulis kan itu kan nulis ilmiah ya. Kita kan biasa nulis ilmiah aja kan. Dokter juga ada tugas-tugas ilmiah. Nah ini tulisannya tentang cerita kan, semi autobiografi yang kayak novel gitu. Alhamdulillah saya berani menulis dan dibimbing sama penerbitnya. Terus Oktober kemarin terbit ya. Bagi kalian semua yang penasaran isinya bagaimana, nanti bisa beli di e-commerce, Tokopedia atau Shopee. Tokopedia, Shopee banyak. Bahkan di Bukalapak ada gitu, kalau cari produk namanya Miles to Share di banyak toko buku. Bukan di toko buku Miles to Share, tapi di banyak toko buku online itu jualan. Sementara itu sama ada e-book juga, cari di Google Play Store. Ada e-booknya juga ternyata Google Play Store.
apa ya, sebenarnya bukan tips and trick untuk itu kanker, bukan. Tapi saya di situ ceritain saya sharing soal perspektif jadi pasien, Betul, ya. perspektif jadi dokter, perspektif jadi keluarga, terutama keluarga sih. Seru kan? Jadi kalau kalian yang penasaran isinya apa, segera beli bukunya Mel to Share, itu inspiratif sekali. Alhamdulillah sudah panjang lebar Iya kita nih, cerita saya ngomong ya, terus, Dok, maaf ya. Keren sih, inspiratif banget buat kita semua, baik lagi buat kita semua boeser, runner, pengen hidup sehat, terkena kanker. Boleh nggak sih olahraga ternyata kanker? Ternyata Saya paru ini diafragmanya ini, palsu. iya, ini diafragmanya sudah buatan Terus ini. tulang belakang saya, leher sampai dada ada titaniumnya. Nah, tulang belakang sampai leher. Jadi Iya. tidak cuma sepeda aja yang titanium. Tulang belakang yang Dr. Kamil ini juga titanium juga ini. Iya, dan orang dengan operasi tulang belakang biasanya takut kembali untuk Olahraga, aktivitas lagi, Orang ya. dengan operasi paru saya sempat diambil ini kan, Ya, lobotomi. jadi paru-parunya Dr. Kamil ini tidak utuh sekarang yang sebelah kiri. Iya. Jadi sudah sepertiganya dibuang. Orang takut sih biasanya kalau habis kena kayak gitu, kayak takut kembali lagi. Asal dengan kondisi yang stabil sebenarnya bisa kembali sih, walaupun nggak bisa jadi atlet ya. Ya, Ya itu kan beda lagi, tapi untuk penghobi. itu sangat bisa. Bahkan ini udah tahun keempat saya free cancer. Kayak kan kalau kanker nggak bisa sembuh ya. Ya, jadi ada Kesembuhannya survivor beda. juga. Ya, Ya, jadi kesembuhannya ada beda. tingkat kelanjutannya nanti dievaluasi tiap Dievaluasi tahun. tiap tahun. Ya saya juga di CT scan tiap tahun sih. Scan. Di scan macam-macam. PET scan ya? PET scan tiap 5 tahun. Cuma di Indonesia kan susah ya. Jadi saya biasanya gitulah. Ya, yaudah. Yang pasti kanker ini bakal dimonitoring seumur hidup. Itu yang bikin kanker ini butuh semangat terus-terusan. Ya kan ya, nggak bisa kayak jerawat kan ini sembuh pulang kan. Ya. Patah tulang mungkin saya bukan mengklasifikasi beda ya, tapi patah tulang itu kan kalau udah sembuh udah beres kan. Tapi kalau kanker itu emang harus dimonitoring. Evaluasi. Nanti suatu saat bisa banget menyebar, Ya. kambuh bisa banget. Selama itu belum terjadi, saya malah kayak punya hidup lagi sih setelah kanker tuh, kayak Hidup kedua ya. iya, pagi tuh kalau nggak disepedain, nggak dilariin sayang gitu kan ya. Nah. Itu jadi semangat juga. Terus olahraga, jaga badan biar apa? Biar saya kalau kena lagi biar cepet sembuh, biar sama keluarga terus, biar saya lihat anak-anak saya tumbuh terus. Jadi Ya, ini semangat itu dijaga. mantap, semangat untuk terus berolahraga, bebas dari kanker. Ini tahun keempat Dr. Kamil sudah bebas kanker ini. Jadi tiap tahun nanti evaluasi lagi. Semoga kedepannya makin sehat lagi. Ya, terima kasih Dok sudah Terima kasih, Dok. menyempatkan waktunya di sini. Ya. Terima kasih Terima sudah kasih. berbagi cerita yang inspiratif buat teman-teman kita semua. Ya, Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.